Penting bagi penulis mengendapkan tulisannya, baik esai, berita, dan prosa. Tahapan ini dalam rangka memberi jarak antara penulis dengan karya tulisnya, merefleksikan, menyunting, dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan yang lain. Bahkan sebaiknya si penulis melakukan swasunting atau self-editing. Bagi penulis manapun, menyempurnakan tulisan merupakan kewajiban. Penyuntingan naskah. Sebelum melakukan proses penyuntingan, sebaiknya naskah diendapkan terlebih dahulu, membiarkan beberapa hari atau sepekan untuk memberi jarak seorang penulis dengan karya tulisnya. Hal tersebut merupakan bagian dari proses kreatif sebelum penyuntingan. Hal ini dilakukan agar si penulis dapat melihat naskahnya secara objektif. Tujuan penyuntingan yaitu untuk mencapai bentuk penulisan yang rapi, mudah dipahami karena memenuhi asas logika, efisiensi, dan kesepakatan bersama. Tugas penyuntingan pertama kali bukan tugas editor, melainkan penulis sendiri. Penulis tidak serta-merta mengirimkan naskah kepada penerbit untuk kemudian diubah sang editor. Penting dipelajari bagi penulis pemula, terutama dalam penyuntingan naskah, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mencetak naskah, kemudian memeriksa ejaan, karakter, alur, plot secara keseluruhan. 2. Memperbaiki secara keseluruhan naskah setelah diperiksa dalam bentuk cetak. 3. Pembaca pertama diberi tugas untuk memberi masukan dan saran. 4. Menuliskan kembali dari awal untuk memastikan kebolongan naskah. Terdapat pedoman untuk memperbaiki kesalahan umum, di antaranya sebagai berikut. 1. Kata depan atau preposisi, di dan ke. Kata depan di atau ke yang diikuti kata kerja ditulis bersambung. 2. Penulisan kalimat langsung. Kalimat langsung diberi tanda kutip di awal dan di akhir. 3. Penulisan tanda baca. Tanda baca titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain dituliskan tanpa jarak atau spasi dengan kata sebelumnya. 4. Penulisan angka atau bilangan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 5. Menggunakan huruf besar dan kecil. Kapan menggunakan huruf besar dan kecil untuk menulis ayah, ibu, bapak, kakak, adik, suster, presiden, dan lain-lain? Huruf besar digunakan jika kata itu menggantikan orang kedua atau orang ketiga partikular, kira-kira seperti menggantikan nama seseorang. Jika tidak, maka dengan huruf kecil. 6. Pemenggalan kalimat. Kesalahan yang juga umum di kelas penulisan ini adalah menggunakan koma untuk dua kalimat yang seharusnya dipisahkan oleh titik. Etika dan estetika. Kode etik penyuntingan naskah diantaranya: 1. Penyuntingan naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum mulai menyunting naskah. 2. Penyunting naskah bukanlah penulis naskah. 3. Penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. 4. Penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. 5. Penyunting naskah wajib mengonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubah dalam naskah. 6. Penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disuntingnya. Menuntaskan tulisan.
Penulis ibarat penjahit yang menyulam kain dengan benang, yang kemudian membentuk pakaian dengan motif indah. Hal terakhir dalam menuntaskan tulisan, seorang penulis dapat melakukan penyulaman. Demikian video pembelajaran menyunting dan menuntaskan tulisan. Model pembelajaran menulis kreatif pada era adaptasi kebiasaan baru. Sekian dan terima kasih. Terus semangat menulis teman-teman. Bersatu padu, ayo bergandeng tangan, ayo bekerja sekuat tenaga. Tingkatkan persatuan, kembangkan pendidikan, agar masyarakat sejahtera. Ayo bersama-sama, kreatif